Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, SE MTR APN, meresmikan sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Mugim, Distrik Metamani, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, bertempat di Kampung Mugim belum lama ini, 14 Juni 2020. Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, SE MTR APN, dalam sambutannya menjelaskan, pendidikan merupakan hal yang sangat kompleks, sehingga perlu dipersiapkan pembangunannya secara terencana, baik penyiapan tenaga pengajar yang berkualitas, dan yang terpenting adalah tenaga pengajar ini dapat bertahan dan betah untuk tetap tinggal di kampung, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga merupakan permasalahan, karena sekalipun bangunannya bagus, tetapi tenaga pengajarnya tidak betah, akan menjadi sia-sia, jelasnya. Bupati menambahkan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk berjuang mengurangi kendala yang terjadi, sehingga pendidikan menjadi lengkap serta lingkungan yang mendukung, dengan penyiapan sarana prasarana berupa kopel guru yang terletak di dalam lingkungan sekolah. Dengan demikian, kiranya dapat membuat pengajar menjadi betah di masing-masing sekolah. Hal yang terpenting adalah pendidikan dasar perlu diperkuat. Jika telah lulus SD, semua siswa-siswi harus bisa membaca dan menulis dengan baik. Dan ini yang saat ini perlu dipersiapkan. Diharapkan pada kelas 3, anak-anak harus sudah bisa membaca dan menulis dengan baik. Untuk itu, dalam rangka mempersiapkan putra-putri Imeko yang memiliki intelektual pada 25 tahun mendatang, maka saat ini harus perlu dipersiapkan generasi penerus bangsa agar memiliki ilmu pengetahuan yang baik mulai dari sekarang dengan penyiapan fasilitas yang memadai dan kesejahteraan guru yang baik pula. Bupati berpesan bahwa jika ingin merubah dunia, hanya melalui dunia pendidikan, yaitu dengan belajar yang giat. Untuk itu, bidang pendidikan hendaklah menjadi perhatian khusus kita bersama-sama. Mugim, bertempat di Mugim. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Kita harus siapkan semua. Ya, sekolah ini pendidikannya memang sangat kompleks sekali untuk kita membangunnya. Bagaimana kita harus siapkan dia punya tenaga pengajarnya yang bagus, yang hebat, dan juga yang harus bisa bertahan tugas di kampung-kampung. Ini yang menjadi masalah bagi kita. Kita membangun sekolah yang bagus dengan dilengkapi dengan segala macam, tapi kalau gurunya juga tidak bisa betah, ini juga menjadi masalah lain. Nah, oleh karena itu kita terus berusaha, berjuang. Nah, bagaimana kita menyiapkan pendidikan yang betul-betul komplit begitu. Pendidikannya, sekolahnya ada di sini, kita juga bisa bangun dia punya rumah-rumah gurunya ada di sekitar di sini, sehingga guru-guru itu tidak jauh dari tempat dia mengajar. Ini biasa pengaruh juga. Misalnya kalau Pak Guru dia tinggal jauh juga, nah itu kalau udah sedikit mulai sudah pecek-pecek, nah dia sudah malas juga mau datang ke mengajar. Karena PC dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita ke depan kita berpikir untuk bagaimana sekolah yang berbasis pendidikan yang sangat kompleks begitu. Gurunya ada di situ dekat, sehingga anak-anak ini bisa dapat dipantau dengan baik. Nah, oleh karena itu sementara ini kita bukan cuma kita di Sorong Selatan, kita seluruh Indonesia ini kita kekurangan guru, terutama guru yang pegawai negeri. Ini kita kurang sekali. Nah, sekarang setiap tahun juga sudah dibuka untuk tes, untuk bagaimana kita mendapat kita punya guru-guru yang bagus, yang baik. Sampai dengan hari ini tahun 2019 itu tes, sampai hari ini belum pengumuman. Kenapa belum pengumuman? Karena ini sekarang urusan penerimaan pegawai bukan lagi urusan di daerah. Urusan penerimaan pegawai sudah menjadi urusan pemerintah pusat. Kita di daerah ini hanya kirim dia punya pegawai bukan informasi ya. Kita hanya kirim kebutuhan pegawai yang kita kirim. Kita butuh sarjana ekonomi di Sorong Selatan ini sekian orang.
kita perlu guru pendidikan agama itu sekian orang. Kita butuh pak guru yang berpendidikan biologi itu sekian orang. Itu yang kita kirim. Nanti yang seleksi, yang tes, yang menentukan semua itu ada di pusat. Kita tidak bisa. Nah, oleh karena itu memang terus diperjuangkan sekarang bagaimana bisa mendapatkan pegawai negeri yang betul-betul dia komitmen dengan dia bertugas. Nah, makanya pemerintah sekarang sudah berubah. Kalau dikasih ke daerah, nah itu nanti bupati mulai terima tim sukses. Terus belum lagi ya ada titipan-titipan lagi, yang lain-lain, anak itu, orang itu dia bagus kah, tidak kah, ya namanya bupati tetapi ya terima saja. Nah, mungkin ini yang mungkin pertimbangan itulah pemerintah mulai rubah penerimaan pegawai ini secara online. Nanti yang menjadi pegawai negeri itu yang betul-betul pegawai negeri yang profesional. Guru juga guru yang profesional, yang dia bisa kerja sesuai dengan dia punya kemampuan. Datang jam 8, jam 8, pulang jam 12, jam 12. Jadi nanti kita akan dapatkan pegawai negeri yang dia bicara A, dia kerja juga A. Yang kita sekarang ini yang kita dapat pegawai yang bermain apa? Bicara lain, main lain. Ini agak katanya mungkin upaya-upaya pemerintah ke depan akan mendapatkan pegawai yang betul-betul dia yang profesional.